Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Samso Supriyatna, dosen Program Studi Sistem Informasi S1, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah komputer forensik. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pengantar komputer forensik yang akan dibagi menjadi beberapa pembahasan, yakni pendahuluan, definisi komputer forensik, bidang keilmuan forensik. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan. Jadi, ikuti dan tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, untuk memahami komputer forensik, tentunya kita harus memulainya dari mengenal definisi komputer forensik itu sendiri dan kebutuhannya untuk apa saja. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Teman-teman mahasiswa, kita mulai bahasan pertama. Pertemuan ini tentang pendahuluan. Perkembangan teknologi tentunya ada hal positif, yang mana memajukan kesejahteraan. Artinya, perkembangan teknologi membawa dampak positif seperti peningkatan dalam kualitas hidup, efisiensi, dan kemajuan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dan hal negatifnya yaitu kemunduran dan kerugian. Artinya, di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, hilangnya pekerjaan karena otomatisasi, atau ketergantungan pada teknologi yang ada, menurunkan kemampuan manusia. Teknologi informasi dan komputer. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komputer telah membuka dimensi lain dari teknologi, yaitu kejahatan komputer yang dikenal dengan istilah cybercrime. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, muncul pula tantangan baru seperti kejahatan dunia maya yang perlu kita waspadai dan ditangani dengan serius. Selanjutnya, definisi komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan berbagai tugas, yaitu menerima input, proses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Robert H. Bismer. Selanjutnya, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Kemudian, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Hamser. Maka dapat kita simpulkan, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Selanjutnya, definisi forensik. Forensik memiliki arti membawa ke pengadilan. Istilah forensik adalah suatu proses ilmiah yang tentunya didasari oleh ilmu pengetahuan dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Berbagai fakta dan bukti tersembunyi yang melingkupi forensik secara umum, misalnya darah, struktur gigi seseorang, riwayat kesehatan,
sidik jari, dan lainnya harus dianalisa sedemikian rupa sehingga didapatkan fakta yang layak diajukan sebagai pembuktian. Adapun mengenai hal komputer, kita dapat definisikan komputer forensik merupakan suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa data dari berbagai sumber daya komputer dan menggunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku dalam sidang di pengadilan. Istilah ini kemudian meluas menjadi forensik teknologi informasi. Adapun contoh dari sumber daya komputer, yang pertama, sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, media penyimpanan, serta aplikasi komputer. Selanjutnya, secara terminologi, komputer forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dalam kejahatan komputer. Melakukan penyelidikan dan analisis komputer untuk menentukan potensi bukti legal. Nah, adapun kebutuhan komputer forensik. Kebutuhan komputer forensik dapat digolongkan sebagai berikut. Keperluan investigasi tindak kriminal dan pelanggaran perkara pelanggaran. Rekonstruksi insiden keamanan komputer, upaya-upaya pemulihan akan kerusakan sistem, troubleshooting yang melibatkan hardware dan software, keperluan pemahaman sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Selanjutnya, bidang keilmuan forensik. Nah, jadi ada beberapa bidang keilmuan forensik. Yang pertama, bidang keilmuan sosial, yaitu psikologi forensik, forensik kejiwaan. Yang kedua, bidang keilmuan fisiologi, ada forensik patologi dan juga forensik dentistry. Dan yang ketiga, teknologi cyber, yaitu forensik teknologi informasi, komputer forensik atau digital forensik. Yang keempat, analisa DNA, forensik toksikologi, ada forensik footwear evidence, dan lain-lain, seperti fingerprint analysis, forensik accounting. Selanjutnya, spesifikasi digital forensik. Forensik disk adalah proses pemeriksaan dan analisis media penyimpanan digital seperti hard disk, SSD, atau perangkat penyimpanan lainnya untuk menemukan bukti digital. Tujuan utama forensik disk adalah untuk memulihkan, menganalisis, dan melestarikan data yang mungkin relevan dengan investigasi. Nah, forensik sistem melibatkan analisis terhadap sistem operasi, perangkat lunak, konfigurasi perangkat keras untuk mengidentifikasi bukti yang mungkin terkait dengan aktivitas yang mencurigakan atau kriminal. Selanjutnya, forensik jaringan komputer. Nah, forensik jaringan komputer ini berfokus pada analisis lalu lintas jaringan dan aktivitas komunikasi dalam sistem jaringan untuk mendeteksi dan menyelidiki kejahatan yang melibatkan penggunaan jaringan komputer.
Nah, ini termasuk memeriksa paket data, log akses jaringan, dan protokol komunikasi untuk mengidentifikasi sumber serangan, mengidentifikasi pola aktivitas mencurigakan, atau melacak jejak digital dari seorang pelaku. Nah, selanjutnya, forensik internet. Nah, forensik internet ini melibatkan analisis aktivitas online yang meliputi penggunaan web, email, media sosial, dan komunikasi internet lainnya untuk mengumpulkan bukti digital. Dalam konteks ini, forensik internet dapat mencakup pelacakan seperti alamat IP, analisis cache browser, dan pemulihan data dari layanan online untuk mengidentifikasi jejak digital dari aktivitas yang melanggar hukum atau tidak sah di internet. Selanjutnya, pembahasan mengenai 3 hal utama yang diperhatikan dalam menerapkan forensik secara umum. Yang pertama, prinsip. Tentunya harus ada prinsip yang menetapkan bahwa keahlian dan pengalaman lebih penting daripada tools. Yang kedua, policy atau kebijakan. Pertimbangkan kebijakan dalam melakukan investigasi komputer forensik. Yang ketiga, ada prosedur dan metode. Tentunya membuat suatu prosedur dan metode terhadap peralatan dan mendapatkan serta mengumpulkan electronic evidence. Baik, selanjutnya hal-hal yang digunakan sebagai bukti yang layak dipertimbangkan dalam ruang lingkup komputer forensik. Antara lain, yang pertama, file dan dokumen. Nah, data seperti ini yaitu file teks, spreadsheet, dokumen, dan presentasi yang bisa mengandung informasi penting atau sensitif. Nah, yang kedua, log system. Nah, di sini log yang dihasilkan oleh sistem operasi, aplikasi, dan perangkat keras yang dapat menunjukkan aktivitas pengguna, akses ke data, dan perubahan yang dilakukan pada sistem. Yang ketiga, email dan pesan elektronik. Email, pesan instan, dan komunikasi lainnya yang dapat memberikan informasi tentang komunikasi antara individu atau kelompok, termasuk waktu dan konten pesan. Yang keempat, metadata file. Informasi yang melekat pada file seperti tanggal, pembuatan, modifikasi, dan akses terakhir yang bisa membantu mengidentifikasi pola pengguna atau manipulasi data. Cache browser dan riwayat web. Yang kelima, nah di sini cache browser dan riwayat web melingkupi data yang disimpan oleh browser web seperti riwayat penelusuran, file sementara, dan cookie yang dapat menunjukkan aktivitas online pengguna. Selanjutnya, yang keenam, gambar dan video. File multimedia yang bisa berisi konten visual yang relevan dengan investigasi, termasuk foto, video, dan tangkapan layar. Nah, yang ketujuh, ada alamat IP dan jejak jaringan. Nah, informasi terkait alamat IP yang digunakan, jalur akses jaringan, dan log koneksi yang bisa digunakan untuk melacak asal-usul aktivitas digital. Yang kedelapan,
perangkat penyimpanan eksternal seperti USB drive, CD atau DVD, dan kartu memori lainnya yang dapat menyimpan data penting yang belum diperiksa pada perangkat utama. Teman-teman ujar, dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan, komputer forensik merupakan proses identifikasi, pengumpulan, pemeliharaan, dan analisa data dari berbagai sumber daya komputer, mencakup sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, dan juga berbagai media penyimpanan yang dikatakan layak untuk diajukan dalam sidang di pengadilan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tertarik dengan teknologi? Kamu tertarik dengan manajemen bisnis dan pengembangan aplikasi? Inilah waktunya untuk mewujudkan impianmu bersama kami di program studi Sistem Informasi. Program studi Sistem Informasi akan membuka pintu dunia teknologi bagimu, seperti pemrograman, analisis perancangan sistem, hingga pengembangan bisnis dan aplikasi. Program studi Sistem Informasi di Universitas Pamulang menawarkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Kamu bisa menjadi sistem analis, software engineer, web developer, dan banyak profesi menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung dan jadilah bagian dari kami yang asik. Anak Sistem Informasi keren.